Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat datang kami sampaikan kepada siswa-siswi calon peserta didik baru SMK S1 Bebandem yang telah diterima dan bergabung hari ini dalam kegiatan pembukaan MPLS. Adapun kegiatan MPLS pada tahun ini kembali dilaksanakan secara daring atau online sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 yang membatasi kita untuk mengadakan kegiatan secara tatap muka. Untuk itu, kami harapkan kalian dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa kegiatan MPLS sangat penting untuk kalian ikuti karena MPLS merupakan sarana untuk kalian mengenal lingkungan sekolah dan sekitarnya. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Bandem, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Jurusan, yang kami hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf pegawai, serta anak-anak calon peserta didik baru yang kami banggakan. Adapun kegiatan MPLS pada tahun ini akan diselenggarakan dalam waktu 3 hari, yakni tanggal 12 Juli sampai tanggal 14 Juli 2021. Anak-anak, dalam setiap kegiatannya, kalian akan diberikan nantinya link untuk kalian absensi secara virtual. Untuk itu, wajib untuk kalian mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Baiklah hadirin sekalian, untuk kegiatan berikutnya yakni doa bersama. Menurut keyakinan dan agama masing-masing, doa dimulai. Baiklah anak-anak, nantinya kalian akan disuguhkan video-video yang berkaitan dengan pengenalan lingkungan sekolah, serta video-video lainnya yang berkenaan dengan kegiatan MPLS pada hari ini. Untuk itu, kalian silahkan ikuti dengan baik, jangan lupa mengabsen ya, karena nantinya di akhir acara tanggal 14 Juli pada saat penutupan akan dipilih siswa terbaik agar kalian lebih greget untuk mengikuti kegiatan ini. Selamat menikmati. Om Santi 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 Om.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati para kepala sekolah, para guru, para tenaga kependidikan, dan tentunya anak-anak siswa baru SMK, SMA se-Bali tahun ajaran 2021-2022. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentu saya merasa sangat senang bertemu meskipun secara virtual dengan semua para kepala sekolah, para guru dan tenaga kependidikan. Dan tentunya juga bisa senang atau merasa senang bisa bertemu dengan semua anak-anak siswa baru di SMA maupun SMK se-Provinsi Bali. Saya percaya semua anak-anak pasti merasa senang karena tahun ini bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan di SMA maupun di SMK. Namun demikian, itu bukanlah cita-cita akhir, tetapi adalah cita-cita antara. Cita-cita yang sesungguhnya adalah bagaimana mendapatkan pendidikan yang baik untuk bisa memasuki tahapan kehidupan berikutnya, terutama sekali adalah untuk pekerjaan dan juga pengembangan profesi yang diperlukan untuk melanjutkan kehidupan kita supaya lebih baik di masa depan. Hari ini adik-adik semua yang saya banggakan, anak-anak semua, siswa SMA, SMK, tentu juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Ini adalah merupakan kegiatan orientasi sebagai penanda dimulainya proses belajar mengajar di sekolah masing-masing. MPLS ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk saling mengenal satu sama yang lain, antara siswa dengan kepala sekolahnya, siswa dengan para gurunya, siswa dengan tenaga kependidikan yang nanti akan membantu kelancaran pelaksanaan pendidikan di sekolah, antara siswa satu sama yang lainnya. Kemudian pengenalan terhadap lingkungan sekolah, pengenalan terhadap tata tertib, tata krama yang berlaku di sekolah masing-masing, pengenalan terhadap kurikulum di sekolah masing-masing, pengenalan terhadap lingkungan yang baru. Oleh karena itu, maka ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pada masa orientasi ini juga akan diikuti dengan penyelenggaraan pendidikan atau edukasi, sosialisasi, komunikasi yang sangat baik untuk penguatan karakter, untuk pengembangan etika diri, dan lain-lain. Seperti misalnya pendidikan tentang bahaya narkoba, pendidikan atau pengetahuan tentang pencegahan COVID, pendidikan tentang budi pakerti, dan aspek-aspek yang lainnya. Terutama sekali yang tidak kalah pentingnya untuk lingkungan pendidikan adalah pengenalan tentang lingkungan yang bersih dan sehat. Semua sekolah harus menjadi lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk itu, maka saya berharap para kepala sekolah, para guru, tenaga kependidikan, dan siswa secara bersama-sama bisa memanfaatkan atau mengelola masa pengenalan lingkungan sekolah ini dengan sebaik-baiknya, supaya kegiatan ini berjalan dengan baik dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Ibu bapak, para kepala sekolah, para guru tenaga kependidikan, dan anak-anak saya, para siswa baru SMA SMK se-Provinsi Bali, tahun ini untuk kedua kalinya saya memberikan sambutan dan sekaligus membuka masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring. Ini terpaksa kita lakukan karena sampai saat ini pandemi COVID-19 masih ada di tengah-tengah kita. Bahkan perkembangannya sangat dinamis. Pernah mengalami masa tinggi, kemudian sedang, turun, sekarang sedang tinggi lagi. Oleh karena itu ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama, menjaga dan melindungi semua anak-anak didik kita agar mereka terhindar dari paparan COVID-19. Oleh karena itu,
maka penyelenggaraan MPLS ini kita lakukan secara daring. Namun demikian, tujuan daripada MPLS itu harus tercapai. Oleh karena itu, maka para kepala sekolah, para guru harus mengembangkan, membuat satu strategi yang baik, satu strategi yang tepat untuk penyelenggaraan MPLS ini. Meskipun anak-anak kita tidak bertemu secara fisik, tidak bertemu langsung secara fisik, tetapi bertemu secara virtual juga tidak kalah pentingnya dan bisa menyampaikan pesan-pesan yang positif kepada anak-anak kita. Yang penting adalah metodenya, supaya anak-anak ini bisa menangkap, bisa memahami, bisa mengerti apa yang disampaikan melalui MPLS ini dengan baik. Ini menjadi keprihatinan kita tentunya karena COVID masih berlangsung. Tentu para guru, para siswa sudah sangat rindu untuk bisa belajar langsung di sekolah. Namun demikian keadaan belum memungkinkan untuk itu. Oleh karena itu, mari kita laksanakan MPLS ini, masa orientasi ini secara daring atau secara virtual. Ke depan, kawan-kawan semua, para kepala sekolah, para guru, tenaga kependidikan, dan juga anak-anak para siswa, kita harus siap dengan kondisi ini. Kita tidak boleh menyerah. Proses pendidikan, proses belajar mengajar tidak boleh berhenti hanya karena COVID. Sekali lagi, tidak boleh berhenti. Karena kalau pendidikan berhenti, maka pembangunan generasi muda kita ke depan juga akan berhenti. Oleh karena itu, ini harus menjadi tekad yang kuat dari kita semua. Apapun situasi yang kita hadapi, proses pembelajaran, proses pendidikan harus kita pastikan bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai terjadi lost generation. Ya, satu generasi hilang karena tidak mendapatkan pendidikan yang baik akibat COVID ini. Maka dari itu saya mengajak para kepala sekolah, para guru, mari membangun satu metode pembelajaran yang tetap baik, tetap positif, tetap efektif di tengah pandemi COVID ini. Ya. Maka semua metode belajar, semua sarana-sarana belajar harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Ya. Termasuk juga saya mengajak para kepala sekolah, para guru untuk membangun satu metode pembelajaran yang hybrid. Ya. Gabungan antara tatap muka langsung dengan metode virtual. Saya percaya ini bukan pilihan hari ini di tengah COVID saja. Nanti setelah COVID selesai, metode belajar hybrid ini harus kita kembangkan. Harus kita kembangkan. Karena memang tantangannya menghendaki seperti itu. Ini bukan soal cara bagaimana menularkan ilmu pengetahuan. Sekali lagi, metode hybrid ini bukan hanya cara menularkan ilmu pengetahuan, tetapi juga cara beradaptasi terhadap perkembangan kemajuan yang kita hadapi. Hari ini, apalagi ke depan, IPTEK akan semakin berada di depan, semakin penting peranannya. Tidak hanya dalam pendidikan, tapi juga dalam pekerjaan, dalam pengembangan profesi. Maka sekiranya metode pembelajaran hybrid yang memadukan antara tatap muka dengan virtual yang memanfaatkan teknologi komunikasi ini bisa kita laksanakan dengan baik, berarti kita telah membangun kompetensi baru kepada anak-anak kita. Jadi tanpa perlu ada pelajaran khusus tentang teknologi informasi komunikasi, tapi mereka sudah familiar menggunakan teknologi komunikasi informasi dalam belajar sehari-hari. Maka sekali lagi ini penting dan tidak boleh berhenti setelah COVID. Jadi jangan kita berharap setelah pandemi COVID selesai, maka pembelajaran kembali lagi konvensional. Saya berharap hybrid, karena ini sangat penting sekali. Juga bisa mengatasi persoalan kekurangan ruang kelas. Membangun ruang kelas baru, membangun sekolah baru tidak mudah. Tidak mudah. Itu pilihan yang sulit karena membutuhkan anggaran, membutuhkan lahan yang juga tidak mudah. Tetapi di sisi lain kita menghadapi pertumbuhan anak usia sekolah yang cukup signifikan. Nah, berhadapan dengan situasi yang saling sulit ini, situasi yang saling menyulitkan ini, maka metode hybrid bisa menjadi alternatif solusi yang tepat. Boleh saja satu sekolah ruang kelasnya terbatas, tapi dengan metode hybrid, maka dia bisa menerima siswa dalam jumlah yang lebih banyak.
dia bisa menyelenggarakan pembelajaran dengan rombel yang lebih banyak. Tentunya perlu satu pengetahuan baru, satu kompetensi baru dari kepala sekolah dan para guru, yakni kompetensi tentang manajemen pengelolaan ruang belajar atau ruang kelas. Ada pembelajaran-pembelajaran tertentu yang bisa kita lakukan secara daring, maka dia tidak membutuhkan ruang kelas. Tetapi ada pelajaran tertentu yang harus dilakukan tatap muka, maka dia membutuhkan ruang kelas. Di antara semua pelajaran itu juga bisa kita bagi. Berapa persen satu mapel, berapa persen bisa dilaksanakan melalui tatap muka, berapa persen bisa dilakukan melalui daring atau online atau virtual. Ketika pembelajaran dilakukan secara virtual atau secara daring, maka sesungguhnya ruang kelas itu kosong. Maka bisa diisi atau dimanfaatkan oleh rombel yang lainnya. Jadi ini juga pilihan yang baik untuk mengatasi situasi sulit yang kita hadapi saat ini. Nah, untuk para siswa, terutama sekali para siswa baru, saya yakin dan percaya sudah 1 tahun ini anak-anak menghadapi situasi seperti ini. Dan akan mengakrabkan anak-anak semua dengan teknologi informasi. Beberapa tahun yang lalu anak-anak tidak belajar menggunakan sarana-sarana digital. Tetapi mulai 1 tahun lebih ini anak-anak sudah terbiasa menggunakan sarana-sarana digital untuk belajar. Dan ke depan harus semakin biasa. Sehingga dengan demikian setiap orang, setiap siswa tanpa disadari dia telah memiliki kompetensi untuk menggunakan sarana-sarana digital di dalam kehidupannya sehari-hari. Ini tentu satu hal yang baik. Inilah sisi positif dari pandemi COVID-19 ini. Tentu kita tidak harus mengambil semua sisi negatifnya. Sisi positifnya harus kita manfaatkan, kita eksplor dengan baik untuk kebaikan bersama. Selanjutnya kepada anak-anak semua, meskipun MPLS ini dilakukan secara daring, mudah-mudahan bisa mengikutinya dengan baik, dengan penuh disiplin. Jadi jangan ada yang mengikutinya tidak dengan disiplin. Karena itu bukan karakter yang harus kita bangun ke depan. Anak-anak tetap harus disiplin. Daring, pembelajaran secara virtual tidak boleh mengurangi disiplin. Tidak boleh mengurangi ketaatan kepada peraturan-peraturan sekolah. Tidak boleh mengurangi rasa hormat kepada para guru. Tidak boleh mengurangi kesetiakawanan kepada teman-teman sekolah. Tidak boleh mengurangi kecintaan kepada sekolahnya. Semuanya tetap harus dibangun dan pelihara dengan baik. Melalui kesempatan yang baik ini, atas nama pemerintah Provinsi Bali, dengan menghaturkan puja astuti angayu bahagia kerajangan ide yang widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, maka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran baru 2021-2022 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Selamat mengikuti MPLS dengan baik. Semoga berjalan lancar dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih, matur suksema. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu untuk kita semua.
Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat datang. Kami ucapkan kepada peserta didik SMK Negeri 1 Bebandem. Jadi inilah sekolah kami, SMK Negeri 1 Bebandem, yang mana dari segi sejarahnya dia mulai berdiri tahun 2015 per 8 Juli 2015. Nah, untuk alamat SMK Negeri 1 Bebandem tepatnya berada di Jalan Raya Sibetan Bebandem, berada di Wewidangan Desa Adat Sibetan Bebandem, di mana untuk di Kecamatan Bebandem untuk sekolah menengah atas itu ada 3. Pertama SMA Negeri 1 Bebandem, kemudian ada juga sekolah swasta SMA Girinata, kemudian untuk SMK-nya ada SMK Negeri 1 Bebandem. Untuk jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Bebandem itu ada 4 jenis. Yang pertama, teknik bisnis sepeda motor. Kami juga sudah memiliki labnya. Kemudian yang kedua ada teknik audio video. Dan juga labnya ada di atas. Yang ketiga, jurusan perhotelan. Yang mana jurusan ini sangat luar biasa dari segi peminatnya, karena Bali yang seperti kita ketahui hidup melalui pariwisata. Kemudian yang keempat itu ada jurusan tata boga, ya. Jadi bagi adik-adik mungkin yang suka masak dan sebagainya, hobi kuliner dan sebagainya, nah disinilah tempatnya. Jadi demikian. Kalau untuk yang hobi di bagian pariwisata, untuk mengantar tamu, kemudian ingin bekerja di hotel, kemudian untuk di kantor depan dan sebagainya, ya disinilah. Mari kita belajar bersama-sama di sini di SMK Negeri 1 Bebandem. Kemudian tentu dalam sebuah organisasi pendidikan pasti memiliki sebuah visi misi, ya, dari sekolah itu. Sekolah kita SMK Negeri 1 Bebandem memiliki visi, ya, terampil, mandiri, kompetitif, kemudian tentu juga ada disiplinnya, berlandaskan iman dan takwa. Kemudian sekolah itu juga pasti memiliki sebuah moto, di mana moto itu dijadikan sebagai inovasi dalam mencapai tujuan daripada sekolah itu. Nah, moto SMK Negeri 1 Bebandem itu Yukta Gunahita, ya. Lalu apa sih artinya adik-adik? Nah, Yukta Gunahita itu dari segi etimologi atau asal katanya dia berasal dari bahasa Sanskerta, yang mana Yukta itu berarti sebuah keterampilan, karena SMK itu identik dengan siswanya itu terampil, ya, sesuai dengan visinya sekolah kita, terampil, kompetitif dan mandiri itu, ya. Kemudian Hita itu dia juga berasal dari bahasa Sanskerta, kemudian diturunkan ke dalam bahasa Jawa kuno yang memiliki arti kebahagiaan. Nah, kemudian yang terakhir itu ada guna, di mana sebuah keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik itu diharapkan nantinya dapat berguna di dalam kehidupan bermasyarakatnya nanti untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Nah, itu adalah moto daripada SMK Negeri 1 Bebandem. Nah, kemudian untuk ruang kelas adik-adik, jadi jangan khawatir untuk ruang kelas belajar. Kami di SMK Negeri 1 Bebandem itu ada 15 ruang belajar. Oke. Kemudian untuk lab praktek kita juga memiliki 4 lab untuk praktek. Yang pertama di depan ada lab praktek TBSM. Ya, di sana sudah lengkap dengan berbagai alat perbengkelannya, mulai dari sepeda motor, dari injeksi sampai manual juga sudah ada di sana. Guru-gurunya juga sangat mumpuni, sudah ahli sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kompetensinya. Kemudian
Untuk lab perhotelan juga kami sudah lengkap dari segi sarana prasarananya. Kemudian untuk lab TB juga demikian, alat masaknya juga sudah lengkap. Kemudian TAP apalagi ya, dengan jurusan andalan kami teknik audio video itu, di mana siswa itu diarahkan nanti untuk mampu bersaing di dunia kerja bagian teknisi ya, alat-alat elektronika ya, jadi itu. Kemudian untuk sistem pembelajaran yang dianut di SMK Negeri 1 Bebandem, karena untuk tahun ini ya, seperti kita ketahui dunia bahkan negara secara umum ya, negara kita juga sedang dilanda pandemi COVID-19. Tentu hal itu juga mempengaruhi daripada tatap muka antara pengajar dan juga peserta didik. Namun itu tidak menjadi sebuah halangan bagi kami untuk melaksanakan proses pendidikan di SMK Negeri 1 Bebandem. Karena sesuai dengan arahan dari pusat dan sebagainya, bahwasanya proses pendidikan itu harus tetap berjalan meskipun dalam proses pandemi ya. Jadi proses pendidikan pembelajaran yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Bebandem itu adalah dua sistem. Kenapa dua jenis? Yang pertama karena tentu alasan daripada letak geografis daripada SMK Negeri 1 Bebandem ini berada di daerah pedesaan. Kemudian siswa-siswanya itu juga berada daerah-daerah yang terpencil, sehingga kemungkinan satu jaringan itu tidak semulus seperti yang ada di daerah-daerah perkotaan. Sehingga kami menganut sistem pembelajaran daring dan luring. Nah itu. Kalau dari segi daring, kami para guru menggunakan daripada Google Form, kemudian melalui WhatsApp Group, kemudian Google Meet, kemudian Google Classroom, itu sudah kami memanfaatkan semua teknologi yang ada. Kalau untuk yang luring, nah ini difasilitasi bagi siswa-siswa kami itu yang terkendala daripada akses jaringan ya, itu karena dari segi pedesaan itu banyak sekali daerah-daerah tertentu yang tidak terjangkau oleh jaringan tersebut. Nah jadi demikian untuk sistem pembelajaran yang kami anut selama sistem pandemi COVID-19 itu. Nah itu adik-adik, kemudian yang selanjutnya itu tentu dari segi tata tertib ya. Semua organisasi, semua instansi pendidikan pasti memiliki tata tertib di dalam sekolah itu masing-masing. Nah, tata tertib untuk siswa yang kami anut di SMK Negeri 1 Bebandem itu menganut tata tertib Pancasila. Nah, apa sih itu adik-adik? Nah, yang pertama, tata tertib kita menganut sistem Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya apa? Sebagai seorang peserta didik ya, dan juga seluruh warga SMK Negeri 1 Bebandem ini, nah, yang pertama tentu berketuhanan yang Maha Esa. Jadi peserta didik itu dari rumahnya sampai di sekolah itu wajib dia melaksanakan ibadah bersama, persembahyaan bersama di sekolah. Nah, yang pertama ada yang mengaturkan canang dulu di Padmasana, kemudian nanti dilanjutkan dengan persembahyaan Puji Trisandia dan selanjutnya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan sila yang kedua itu, bahwasanya warga SMK ini memiliki persatuan yang sangat utuh, sangat luar biasa. Jadi sistem kekeluargaannya itu sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, ya dari kedisiplinan, kemudian dari penampilan, bagaimana seorang siswa SMK itu harus benar-benar rapi dari segi penampilan dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena seorang siswa SMK itu dia nantinya akan langsung terjun ke dunia industri. Seperti kalau di perhotelan, ya, siswa SMK yang jurusan perhotelan tentu penampilannya itu tidak bisa urak-urakan dan sebagainya. Dia harus rapi, bersih dan sebagainya. Nah itu. Demikian juga yang perbengkelan, meskipun untuk perbengkelan dia aromanya agak sedikit berbau oli dan sebagainya, tapi itu wajib
kebersihan itu juga wajib kita laksanakan. Kemudian yang keempat, permusyawaratan ya, untuk seluruh warga sekolah ini. Jadi peraturan itu dia sifatnya dia itu sama, tidak ada yang dianaktirikan daripada siswa tersebut ya. Jadi dia sama rata peraturannya itu. Oke. Kemudian yang terakhir, segala sesuatu yang diambil tindakan ketika salah satu siswa, mungkin ada beberapa siswa yang bermasalah dan sebagainya, itu tentu kita melalui musyawarah ya. Jadi tidak semata-mata siswa tersebut langsung divonis bersalah dan sebagainya. Jadi itu tentu ada sebuah bimbingan-bimbingan ya yang kami lakukan agar nantinya seluruh peserta didik di SMK Negeri 1 Bebandem ini mendapatkan haknya, kenyamanannya dengan baik. Nah, jadi itu sekilas untuk proses dan juga tata tertib di SMK Negeri 1 Bebandem. Nah, selanjutnya kami akan ajak adik-adik untuk melihat ruangan-ruangan tempat belajar yang kami sediakan di SMK Negeri 1 Bebandem. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya, setelah mungkin MPLS ini berakhir, semoga seluruh siswa baru mengerti, memahami, dan juga tahu sekolah yang adik-adik tempati. Nanti adik-adik akan belajar selama 3 tahun di sini, dan semoga pandemi COVID-19 juga cepat berakhir sehingga nanti kita semua bisa bertatap muka langsung di lapangan. Nah, demikian kita tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.